Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang kapsul lunak. Boleh di next. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Ada saya sendiri, Jihan Andin, ada Nur Aziza, ada Nangla, ada Warda, ada Aditya. Boleh next. Nah, di sini yang pertama ada deskripsi produk. Nama dagangnya Vichy Softgel, bentuk sediaannya kapsul lunak, rute pemberiannya secara oral, golongannya suplemen kesehatan. Vitamin C merupakan salah satu vitamin esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga perlu diperoleh dari asupan makanan atau suplemen. Vitamin ini berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, serta mendukung berbagai proses metabolisme. Karena penggunaannya yang luas sebagai suplemen harian, diperlukan bentuk sediaan yang praktis, stabil, dan mudah dikonsumsi. Pemilihan kapsul lunak sebagai bentuk sediaan vitamin C didasarkan pada kemampuannya dalam melindungi zat aktif dari paparan udara, cahaya, dan kelembaban yang dapat menyebabkan degradasi. Selain itu, kapsul lunak lebih mudah ditelan, memberikan kenyamanan bagi konsumen, serta memungkinkan pelepasan zat aktif yang lebih cepat dan merata di dalam tubuh. Boleh di next. Yang kedua itu ada indikator dan tujuan penggunaan. Vitamin C diindikasikan untuk pencegahan dan penanganan kekurangan vitamin C, serta sebagai suplemen untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, mendukung pembentukan kolagen, mempercepat penyembuhan luka, serta membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Penggunaan vitamin C juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan kulit dan jaringan tubuh. Tujuan pembuatan vitamin C dalam bentuk sediaan kapsul adalah untuk menyediakan bentuk sediaan yang praktis, stabil, dan mudah dikonsumsi. Kapsul mampu melindungi zat aktif dari pengaruh lingkungan seperti cahaya dan udara yang dapat menyebabkan degradasi vitamin C. Selain itu, sediaan kapsul memberikan dosis yang lebih akurat, meningkatkan kenyamanan penggunaan, serta mendukung pelepasan zat aktif yang optimal sehingga efektivitas vitamin C dalam tubuh dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya ada data formulasi. Vitamin C atau asam ascorbat merupakan zat aktif pharmaceutical ingredients atau API yang banyak digunakan dalam sediaan farmasi dan suplemen. Secara fisik, vitamin C berbentuk serbuk kristalin berwarna putih dengan rasa asam yang khas. Zat ini mudah larut dalam air karena bersifat hidrofilik, sehingga memungkinkan penyerapannya berlangsung dengan baik di dalam tubuh. Sifat kelarutan dan karakteristik fisikokimia tersebut menjadikan vitamin C cocok diformulasikan dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk kapsul dengan tujuan memperoleh efektivitas dan bioavailabilitas yang optimal. Next. Vitamin C asam ascorbat memiliki sifat fisikokimia yang perlu diperhatikan dalam proses formulasi dan penyimpanan. Zat ini mudah mengalami oksidasi, terutama ketika terpapar udara sehingga dapat menurunkan stabilitas dan potensi zat aktif. Selain itu, vitamin C bersifat sensitif terhadap cahaya dan panas, yang dapat mempercepat terjadinya degradasi. Oleh karena itu, vitamin C akan lebih stabil apabila disimpan dan diformulasikan dalam kondisi yang terlindung dari cahaya, udara, dan kelembapan, serta mutu dan efektivitasnya dapat dipertahankan dengan optimal. Next. Pada tahap preformulasi, vitamin C memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Vitamin C bersifat tidak stabil terhadap oksigen, sehingga mudah mengalami oksidasi yang dapat menurunkan kadar dan efektivitas zat aktif. Selain itu, ketidakstabilan ini meningkatkan resiko terjadinya degradasi selama proses penyimpanan, terutama jika sediaan tidak terlindung dengan baik dari udara, cahaya, dan kelembapan. Di sisi lain, sifat asam dari vitamin C juga berpotensi menyebabkan iritasi pada lambung, terkhususnya bila dikonsumsi dalam dosis yang tinggi atau pada kondisi lambung kosong, sehingga diperlukan bentuk sediaan yang mampu meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Boleh di next?
Untuk mengatasi permasalahan pada tahap preformulasi, diperlukan beberapa pendekatan yang tepat. Penggunaan kapsul lunak dipilih karena mampu melindungi vitamin C dari paparan oksigen, cahaya, dan kelembapan, sehingga membantu meningkatkan stabilitas zat aktif. Selain itu, penambahan antioksidan dalam formula bertujuan untuk menghambat proses oksidasi yang dapat menyebabkan degradasi vitamin C selama masa penyimpanan. Pengemasan dengan wadah yang kedap terhadap cahaya dan udara juga menjadi solusi penting untuk menjaga mutu sediaan, memperpanjang umur simpan, serta memastikan efektivitas vitamin C tetap terjaga hingga akhir masa penggunaan. Lalu selanjutnya di sini ada formula. Di sini ekspesian yang digunakan, yang pertama ada minyak nabati, tocopherol, lalu isi cangkang kapsulnya ada gelatin, gliserin, air murni, dan juga pewarna. Lalu formula per kapsulnya, vitamin C sebagai zat aktif, lalu minyak nabati sebagai media pembawa dan pelindung zat aktif, lalu tocopherol sebagai antioksidan untuk mencegah oksidasi, lalu gelatin sebagai pembentuk cangkang kapsul, lalu gliserin sebagai plasticizer untuk menjaga elastisitas cangkang, lalu air sebagai pelarut dalam pembentukan kapsul. Lalu di sini ada rasionalisasi pemilihan eksipien. Rasionalisasi pemilihan eksipien dalam formula kapsul lunak vitamin C didasarkan pada fungsi masing-masing bahan dalam mendukung stabilitas dan mutu sediaan. Gelatin digunakan sebagai bahan utama membentuk cangkang kapsul karena kemampuannya membentuk lapisan yang kuat namun mudah larut dalam saluran pencernaan. Gliserin ditambahkan sebagai plasticizer untuk memberikan elastisitas pada cangkang kapsul sehingga tidak mudah rapuh atau retak. Minyak nabati berperan sebagai bahan pembawa yang membantu melindungi zat aktif dari paparan oksigen dan kelembaban, sekaligus mendukung kestabilan selama penyimpanan. Sementara itu, tocopherol digunakan sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi vitamin C, sehingga efektivitas dan kualitas sediaan dapat tetap terjaga. Lalu di sini ada proses produksi kapsul lunak. Yang pertama ada penimbangan bahan. Semua bahan ditimbang sesuai formula untuk menjamin ketepatan dosis. Lalu pembuatan massa isi kapsul, vitamin C dicampur dengan eksipien sehingga terbentuk massa yang homogen. Lalu yang kedua, pembuatan larutan gelatin. Gelatin, gliserin, dan air dipanaskan hingga membentuk larutan elastis. Lalu pembentukan kapsul lunak. Larutan gelatin dibentuk menjadi kapsul dan diisi dengan massa isi. Lalu yang ketiga, pengeringan. Kapsul dikeringkan untuk menurunkan kadar air dan meningkatkan stabilitas. Lalu yang keempat, sortasi. Kapsul yang cacat dipisahkan sebelum tahap pengemasan. Lalu di sini ada proses pengemasannya. Yang pertama, botol tertutup rapat mencegah masuknya udara dan kelembaban. Yang kedua, botol berwarna gelap agar melindungi dari paparan cahaya. Lalu yang ketiga, silika gel menyerap kelembaban dalam kemasan. Selanjutnya dokumen registrasi. Untuk dokumen registrasi CMC, yang pertama nama produk, yang kedua komposisi, yang ketiga proses pembuatan, yang keempat spesifikasi bahan baku, yang kelima sistem pengemasan, dan yang keenam data stabilitas teoritis. Untuk data stabilitas teoritis, yang pertama stabil pada suhu ruang, yang kedua terlindung dari cahaya dan kelembapan, dan yang ketiga perkiraan umur simpan kurang lebih 2 tahun. Untuk kesimpulannya, kapsul lunak vitamin C merupakan bentuk sediaan yang tepat karena mampu meningkatkan stabilitas zat aktif sekaligus memberikan kenyamanan penggunaan bagi konsumen. Formula yang dirancang serta proses produksi yang diterapkan telah mempertimbangkan aspek mutu, keamanan, dan konsistensi sesuai dengan prinsip chemistry, manufacturing, and control (CMC). Dengan pendekatan formulasi, proses, dan pengemasan yang terkontrol, produk kapsul lunak vitamin C dinilai layak untuk diajukan dalam simulasi registrasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acu. Iya, sok, Neng, boleh. Oke, dari kelompok 4 ya. Udah? Dalam pembuatan cangkang, kan menggunakan gliserin sebagai plasticizer. Bagaimana jika perbandingan antara gelatin dan gliserin tidak tepat? Apa dampaknya terhadap kekerasan atau kebocoran kapsul lunak tersebut saat penyimpanan?
Teh Elsa boleh diulang nggak pertanyaannya? Neng Elsa boleh nggak lalaunan? Boleh. Dalam pembuatan cangkang, kan menggunakan gliserin sebagai plasticizer. Bagaimana jika perbandingan antara gelatin dan gliserin tidak tepat? Udah? Apa dampaknya terhadap kekerasan atau kebocoran kapsul lunak tersebut saat penyimpanan? Udah. Baik, Neng Elsa, terima kasih ya atas pertanyaannya. Boleh dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin boleh dijawab dulu aja Teh Jihan. Oke, baik. Sebentar ya. Izin menjawab ya. Jadi kalau misalkan perbandingan antara gelatin sama gliserinnya tidak tepat, itu bisa ngebuat kalau misalkan isi gliserin terlalu sedikit, itu kapsul bisa mengalami cracking, terutama pada suhu rendah atau kelembapan yang rendah. Kalau misalkan gliserinnya terlalu banyak, itu bisa menyebabkan cangkang menjadi lengket dan membuat kapsul itu berubah dan membuat kebocoran meningkat karena struktur tidak mampu menahan tekanan dari isi kapsulnya. Jadi perbandingan antara gelatin gliserin itu harus sesuai supaya tidak ada kerusakan. Begitu Teh Elsa. Apakah terjawab? Apakah terjawab? Baik, sangat-sangat terjawab. Masya Allah, Masya Allah. Boleh kelompok selanjutnya? Boleh Teh Jihan, sebelumnya izin bertanya Agni dari kelompok 7. Kan tadi tentang kapsul lunak. Aku izin bertanya, mengapa kapsul lunak jarang digunakan untuk obat yang berbasis air, Teh? Terima kasih. Baik ya Agni, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar ya. Izin menjawab ya Teh Agni. Tadi kan pertanyaannya kenapa kapsul lunak yang dipakai untuk pengobatan obat yang berbasis air? Jawabannya karena obat yang berbasis air itu dapat merusak struktur gelatin dan menyebabkan kapsul bocor sehingga dapat menurunkan stabilitas dari cangkang obat tersebut. Apakah terjawab Teh Agni? Oke, terjawab Teh Ajija. Terima kasih. Berarti kapsul lunak itu tidak cocok untuk digunakan yang berbasis air ya, Teh? Betul Teh Agni. Baik, terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir. Boleh dari kelompok siapa? Ayo guys, bertanya. Izin bertanya Teh dari kelompok 1. Mangga. Mengapa minyak nabati digunakan sebagai bahan pembawa vitamin C dalam sediaan ini?
Teh Mute, maaf, suaranya kelelep nah ya, boleh diulang nggak? Boleh. Pertanyaannya, mengapa minyak nabati digunakan sebagai bahan pembawa vitamin C dalam sediaan ini? Sip, hatur nuhun sebentar ya. Izin menjawab ya Teh Mute yang cantik dan lucu. Minyak nabati digunakan sebagai bahan pembawa karena mampu melindungi vitamin C dari paparan oksigen dan kelembapan yang dapat menyebabkan oksidasi. Nah, selain itu juga minyak nabati membantu meningkatkan stabilitas vitamin C selama penyimpanan sehingga efektivitas dan mutu sediaan tetap terjaga sampai dikonsumsi. Apakah terjawab? Jawab Teh, makasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.